Inovasi Balai Yasa Manggarai tidak ada habisnya. Setelah berhasil membuat kereta api ekonomi New Generation modifikasi serta kereta kompartemen switch, kali ini Balai Yasa Manggarai memiliki gebrakan terbaru, yakni kereta api eksekutif New Generation modifikasi. Halo, selamat datang kembali di channel Theo Gunawan. Saat ini di siang hari yang terik, saya sedang berada di stasiun Cirebon. Dan pada kali ini saya akan mencicipi serta mereview kereta eksekutif New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai yang dirangkaikan di kereta api Madiun Jaya. Dan kali ini saya naik dari Cirebon ke Jakarta. Bagaimana rasanya naik kereta api eksekutif New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai ini? Tonton terus videonya, no skip, let's go! Seperti inilah suasana di stasiun Cirebon Kejaksaan di H-8 Lebaran tanggal 23 Maret 2025. Ada boarding via manual dan via face recognition, dan kali ini saya akan langsung boarding ke dalam via face recognition system. Ya, hanya hitungan detik langsung boarding sukses, langsung masuk ke dalam. Dan seperti inilah suasana stasiun Cirebon pada hari ini. Untuk cuaca di luar lumayan terik ya teman-teman. Dan pada kali ini saya akan naik kereta api Madiun Jaya di kelas eksekutif New Generation modifikasi. Nah, kereta api Madiun Jaya sendiri merupakan salah satu kereta yang baru ya di KPK 2025 ini. Dan relasinya adalah Madiun menuju Jakarta Pasar Senen via Jogja. Nah, untuk ke Madiun Jaya ini, kalau dari arah Madiun itu berangkatnya pagi hari pada pukul 8 pagi. Kalau dari Jogjanya pada pukul 10:12. Berangkat dari Cirebon pada pukul 14:15 dan tiba di Jakarta Pasar Senen pada pukul 17:03 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang arah Madiun itu berangkatnya malam hari ya teman-teman dari Jakarta. Dan menyambut angkutan Lebaran 2025, pada tanggal 21 Maret 2025, kereta api Madiun Jaya menjadi kereta yang mendapatkan kesempatan paling pertama untuk mendapatkan sarana kereta eksekutif New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai. Dan pada hari ini saya akan langsung mencobanya. Di stasiun Cirebon, di sisi sebelah utara ini terdapat ruang tunggu yang sangat nyaman karena fasilitasnya benar-benar ber-AC, kursinya juga lumayan nyaman nih. Dan juga di sebelah sana ada luxury lounge. Dan di stasiun Cirebon ini juga tersedia fasilitas kursi pijat berbayar ya teman-teman. Juga terdapat fasilitas isi baterai atau charging corner. Ini mantap nih, menunggu kereta api di stasiun Cirebon di sisi sebelah sini. Oke, dari arah selatan masuk rangkaian kereta api Madiun Jaya yang akan mengantarkan saya dari Cirebon ke Jakarta, dan kali ini naik di eksekutif New Generation modifikasi terbaru Balai Yasa Manggarai. Dan ini dia kereta eksekutif New Generation modifikasi karya Balai Yasa Manggarai. Nah, seperti ini ya
kereta eksekutifnya. Untuk livery alias decalnya sendiri sudah menggunakan model garis layaknya stainless steel new generation, tapi untuk warnanya berbeda ya. Kali ini menggunakan warna teal green yang mengarah ke warna Tosca. Untuk pintu luarnya ini masih manual dan warnanya ini hijau-hijau Tosca gitu, jadi cakep banget. Dan ini sudah bisa dipacu 120 km/jam ya dengan Tain Mark F. Nah, secara eksterior ada beberapa perbedaan ya kalau dibandingkan dengan eksekutif stainless steel new generation. Pertama yang cukup mencolok itu adalah pintu luarnya yang masih manual. Kalau stainless steel NG kan udah otomatis ya. Dan di bagian atas ini nggak ada semacam PIDS, jadi masih secara manual ya papannya. Dan ini tertulis kereta api Madiun Jaya. Untuk perjalanan kali ini saya akan berada di eksekutif nomor 2, dan ini nomor salanannya K1000905 PWT. Artinya kereta kelas eksekutif tanpa penggerak buatan tahun 2009 dengan nomor urut 5. Ini kepemilikannya PWT ya, Purwokerto. Dan ini sebelumnya merupakan kereta eksekutif dengan kaca pesawat ya teman-teman, yang dulu pernah dipakai kereta api Gajayana. Nah, ini kita langsung saja masuk ke dalam eksekutif 2. Dan seperti inilah penampakan interior dari eksekutif new generation modifikasi. Wah ya, ini cakep banget ya teman-teman. Untuk interiornya cukup menyerupai kereta stainless steel new generation yang eksekutif ya, meskipun ada beberapa perubahan. Untuk kapasitasnya sendiri sama ya, 50 tempat duduk dengan 2 single seat, dan konfigurasi kursinya adalah 22. Tepat waktu pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat, kereta api Madiun Jaya berangkat dari stasiun Cirebon. Semoga perjalanan singkat dari Cirebon menuju Jakarta hari ini aman, lancar, tanpa gangguan satupun. Ya, saya sekarang sudah berada di dalam kereta eksekutif 2, kereta api Madiun Jaya dengan sarana kereta eksekutif new generation modifikasi Balai-Yasa Manggarai yang terbaru. Menurut saya untuk segi interior sendiri sudah dibilang ya agak-agak lumayan menyerupai kereta eksekutif new gen yang SS ya, meskipun dapat terlihat beberapa perubahan yang cukup mencolok. Nah, untuk sarana eksekutif new generation modifikasi Balai-Yasa Manggarai ini, saat ini di bulan Maret 2025 ini baru ada 2 unit saja, yakni K1-00217 Depo Induk Blitar dan K1-00905 Depo Induk Purwokerto. K1-00217 itu X kaca lebar, sementara 0905 itu X kaca pesawat. Dan untuk kedua eksekutif new gen modifikasi tersebut saat ini berada di kereta api Madiun Jaya relasi Madiun Pasar Senen. Saatnya saya review fasilitas yang terdapat di kereta eksekutif new generation modifikasi Balai-Yasa Manggarai. Dari kursinya sendiri, ini kursinya menggunakan kursi yang sama persis digunakan di kereta eksekutif stainless steel new generation. Dengan ini ada kupingnya besar seperti ini, dan untuk corak warnanya warna biru tua dengan ada krem di atasnya. Jadi warnanya sama ya seperti new generation stainless steel yang keluaran 2024 di transit campuran. Nah, di sampingnya ini juga ada tulisan logo Inka ya teman-teman. Nah, di bawah masing-masing kursi ini juga ada lampu yang menyorot ke bawah, sehingga jadi lebih mewah ya interior dari eksekutif new generation modifikasi ini. Selain itu, di samping juga terdapat lampu ya teman-teman. Untuk memutar kursinya dapat menggunakan saklar atau tuas injak ke bawah seperti ini, diinjak lalu nanti kursinya dapat diputar agar selalu searah laju kereta. Nah,
Untuk kursinya sendiri di bagian belakang ini terdapat ada semacam kantong, dan ini ada waist bag yang sekarang pakai ke atas ya teman-teman. Selain itu juga terdapat sandaran kaki atau footrest yang dapat diatur ketinggiannya, sama ya seperti stainless steel new generation. Kursinya sendiri dapat direbahkan menggunakan tombol seperti ini. Jadi tekan tombolnya, nanti kursinya bisa langsung direbahkan. Dan selain itu juga terdapat fasilitas berupa meja lipat. Dengan beban maksimal 3 kg, ini bisa teman-teman pakai untuk makan atau menggunakan laptop di dalam kereta. Nah, di samping kursi juga terdapat earphone jack dengan tombol volume untuk naik turun volume ya. Nah, untuk kursi double ini juga terdapat armrest di tengah, dan ini di bagian bawah armrest tersebut ada 2 buah USB charging port. Jadi teman-teman bisa ngecasnya lewat USB charging ya, nggak cuma lewat colokan yang berada di samping kursi. Ini dapat berguna banget terutama bagi yang duduknya di kursi yang dekat lorong. Bergerak ke samping masing-masing kursi, ini terdapat 2 buah stop kontak listrik ya per kursinya. Dan seperti layaknya stainless steel new generation, sudah tidak ada fasilitas cup holder di atas colokannya. Untuk colokan listrik sendiri masih menggunakan yang kaki 2 ya, alias yang model biasa ditemukan. Kalau misalnya di stainless steel new generation kan untuk colokannya sudah memakai model universal ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakan jendela dan tirainya. Untuk cupstock atau gantungannya ini model yang fix seperti ini. Ini berbeda ya dengan SSNG. Kalau misalnya stainless steel new generation kan dia cupstocknya harus dibuka terlebih dahulu. Kalau ini bisa langsung naruh barang. Untuk tirainya sama, model tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini ada pegangannya juga, jadi lebih mudah. Nah, untuk jendelanya sendiri menurut saya jauh lebih mirip ke kereta-kereta eksekutif atau premium stainless steel generasi pertama ya. Dan ini sebenarnya kayaknya juga bisa buat lampu deh. Nggak tahu nanti akan dinyalakan atau enggak. Apalagi kan biasanya kalau di eksekutif stainless steel new generation itu mode malamnya gelap. Entah ini bakal dinyalain atau enggak ya di NG mode ini kalau pada malam hari. Satu hal yang cukup mencolok ini adalah untuk ruang antar jendela dan ininya juga lumayan lebar ya. Dan selain itu, yang menjadi perhatian saya di sini adalah untuk semua kacanya kecuali di jendela darurat yang kaca bilah atas itu, ternyata untuk kacanya ini pakai kaca film. Ini ada mereknya ya, 3M. Selain itu, di bagian atas kursi ini juga terdapat penanda nomor kursi dan ada penanda bahwa seat ini termasuk lorong ataupun seat jendela, dan sudah menggunakan lampu layaknya yang ada di eksekutif stainless steel new generation. Namun perbedaannya di new generation modifikasi ini modelnya miring seperti ini. Dan layaknya eksekutif stainless steel new generation, di K1 new generation modifikasi ini tidak terdapat lampu baca ya teman-teman. Satu hal yang dapat terlihat di eksekutif new generation modifikasi adalah untuk rak bagasinya ini masih menggunakan modelan yang terdapat pada kereta stainless steel generasi pertama ya, jadi mirip banget dengan SS Gen 1. Sementara untuk bagian atapnya ini mempunyai motif ala-ala New Gen. Di kereta eksekutif New Generation modifikasi ini terdapat fasilitas berupa televisi, ada PIDS yang berada di atas pintu, serta CCTV dan pengharum ruangan. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah kalau di New Generation modifikasi ini tidak ada TV yang berada di tengah ya. Kalau misalnya SSNG kan dia ada TV tengahnya. Kalau misalnya di New Gen modifikasi hanya di pinggir saja.
Nah, seperti ini untuk single seat dari Executive New Generation modifikasi 13B ataupun 1C. Meskipun ini for some reason ini 13A ya penomorannya. Nah, seperti ini ya. Untuk yang di ujung, kalau misalnya mendapatkan di depan cuma ada satu untuk colokannya. Dan posisi kursinya agak sedikit bergeser ya, jadi nggak minggir seperti yang kursi double. Dan ini tidak mendapatkan tirai. Dan for some reason ini untuk jendela daruratnya yang atas ini bukan kaca film, tapi yang bawah itu film sendiri. Menuju ke belakang rangkaian, seperti ini adalah bentuk PIDS dari Executive New Generation modifikasi. Ini menggunakan LED ya teman-teman, dan multicolor. Dan khusus yang berada di dekat toilet ini juga terdapat indikator toilet sedang dipakai atau sedang terbuka. Di sebelah sini adalah nomor identifier dari sarana eksekutifnya. Kali ini saya naik di K1000905 dengan kapasitas 50 penumpang. Dan ternyata di sebelah kiri dan kanan itu semuanya televisi ya, televisi hiburan. Kalau misalnya di stainless steel New Generation kan satu yang di sebelah sini kan dipakai untuk semacam information system. Nah, kalau di New Generation modifikasi ini saat ini ya manual aja ya seperti ini. Nah, di Executive New Generation modifikasi untuk pintu menuju bodesnya ini lumayan full kaca ya. Seperti ini. Sebenarnya kalau yang full kaca seperti ini nggak pertama ada. Dulu pernah pas naik kereta api Argo Parahyangan sekitar tahun 2015 atau 16 atau 17 tuh ada yang sudah memakai pintu kaca seperti ini, sempat memakai pintu kaca ini. Dan untuk membukanya ini otomatis ya menggunakan tombol yang berwarna hijau seperti ini. Ini cakep banget. Jadi nggak usah ada kang jaga pintu lagi. Dan ini tombolnya lumayan besar ya menurut aku. Dan ada warna hijau seperti ini. Nah, kalau di bodes yang dekat toilet ini juga ada peta rute perjalanan seperti ini ya, dari Madiun menuju ke Jakarta. Nah, ini untuk pintunya akan menutup secara otomatis ya teman-teman. Dan untuk sambungan antar keretanya ini masih menggunakan sambungan karet seperti ini, nggak menggunakan yang ala-ala akordeon ya seperti layaknya stainless steel New Gen. Dan untuk sambungan antar keretanya ini masih manual seperti ini. Jadi yang otomatis itu hanya pintu yang dari bodes menuju ke arah kabin. Nah, untuk toiletnya sendiri terdapat 2 buah. Dan ini sekarang berada di satu sisi aja ya. Jadi mirip-mirip kereta eksekutif stainless steel generasi pertama atau New Generation. Ada 2 buah toilet, satu pria dan satu wanita. Langsung saja kita masuk ke toilet prianya. Ya seperti ini ya untuk fasilitas toiletnya. Untuk fasilitasnya sendiri menggunakan kloset duduk dengan semprotan, dan ini ternyata juga ada eco washernya, jadi ini cakep banget. Di sebelah sini ada pegangan biar nggak jatuh. Ada jendela juga, ada pengharum ruangan, dan ada beberapa himbauan selama berada di dalam toilet. Selain itu, di sebelah sana ada tisu, ada sabun cuci tangan, ada juga fasilitas wastafel ya, ada tempat sampah, dan layaknya SS New Gen, di K1 New Gen modifikasi ini ternyata juga sudah ada foot washer. Jadi bagi teman-teman yang menjalankan ibadah dan ingin wudhu di dalam toilet, bisa menggunakan fasilitas foot washer ini dengan cara membuka keran seperti ini. Dan air akan mengalir ke bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, satu fasilitas yang terdapat di K1 New Gen modifikasi ini adalah hand dryer otomatis seperti ini ya teman-teman. Dan juga ada satu buah cermin yang di pinggirnya nih kayaknya ada lampunya juga ya. Jadi ini cakep banget, apalagi finishing dari toiletnya ini menurut saya mewah banget. Sementara itu untuk toilet wanitanya sama aja seperti ini. Cuman di sebelah sana terdapat pembersih dudukan toilet.
Namun bedanya dengan stainless steel new generation, kalau di toilet wanita ini tidak ada semacam baby car desk ya. Ya, baru saja saya mereview fasilitas-fasilitas yang tersedia di kereta eksekutif New Generation modifikasi Balaiasa Manggarai. Saat ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana suasana berada di dalam kereta eksekutif New Generation modifikasi ini. Ya, waktu sekarang menunjukkan pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan kereta Madiun Jaya ini berjalan cukup pelan. Dan dari arah sebelah kiri itu rel kereta api yang dari arah Bandung. Dan sesaat lagi kereta api Madiun Jaya akan segera melintas langsung di stasiun Cikampek. Pemberhentian selanjutnya dari kereta api Madiun Jaya setelah Cirebon itu adalah stasiun Karawang. Dan di stasiun Karawang ini kereta api Madiun Jaya akan berhenti cukup lama. Kalau menurut jadwalnya 11 menit dari pukul 15 lewat 58 hingga 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dikarenakan di stasiun Karawang nanti akan disusul oleh Sangaja Utara, kereta nomor 1 se-Indonesia, apalagi kalau bukan kereta api Argo Bromo Anggrek Surabaya Pasar Turi hingga Gambir. Kereta api Madiun Jaya melintas langsung stasiun Cikampek pada pukul 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kereta api Madiun Jaya persiapan masuk stasiun Karawang. Pemberhentian selanjutnya dari kereta api Madiun Jaya ini. Ini dapat terlihat di sebelah sana, ini sepertinya ada kereta api komuter lain Walahar keberangkatan awal Cikarang dengan tujuan Purwakarta. Nah, ini kita berada di sepur belok ya di stasiun Karawang ini, karena memang akan disusul ya oleh kereta api Argo Bromo Anggrek keberangkatan awal Surabaya Pasar Turi tujuan Jakarta Gambir dengan nomor KA 1. Tiba di stasiun Karawang di jalur 4 pada pukul 15 lewat 58 menit tepat waktu sesuai dengan jadwal. Ya, seperti ini ya eksterior dari kereta eksekutif New Generation modifikasi yang saat ini ada di kereta api Madiun Jaya. Ini untuk nomor Sarana K1000905 PWT sebagai eksekutif 2 dengan livery warna Tosca atau teal green seperti ini. Jadi livery guys ala-ala New Generation yang eksekutif yang stainless steel ya. Nah, untuk landmarknya sendiri ini menggunakan landmark F sehingga dapat dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Nah, untuk K1000905 PWT ini menggunakan bogi K10 ya teman-teman, dengan berat kosongnya 40 ton. Kita lihat ke bawah. Ya, seperti ini ya boginya, menggunakan bogi K10 TB1014. Untuk nomornya juga masih menggunakan papan seperti ini, jadi masih manual ya teman-teman. Dan ini untuk pintunya sendiri juga udah cakep banget. Nah, sementara untuk eksekutif yang satunya lagi, ini memiliki nomor sana K1000217 Blitar, sama-sama landmark F juga. Namun bedanya kali ini
di yang K102 ini menggunakan boginya K8 ya. Jadi boginya beda, yang K109 K10, sementara yang ini K8. Namun trademarknya F dan sama-sama bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Nah, untuk toiletnya hanya ada berada di satu sisi dan berdekatan dengan kursi nomor 13. Dan seperti inilah bentuk bogi dari K1000217 yang sekarang sudah menggunakan bogi K8. Nah, ini kita melihat sekali lagi ya untuk eksterior dari kereta api Madiun Jaya Executive New Generation modifikasi. Nah, di stasiun ini kereta api Madiun Jaya akan segera disusul oleh Sang Raja Utara kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, untuk jalur 3 sebagai sepelulusnya ini sinyalnya sudah menunjukkan semboyan 5 yakni aspek hijau, dan sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan segera melintas langsung di stasiun Karawang. Ya, dari arah timur di jalur 3 melintas langsung Sang Raja Utara kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini ngebut banget ya teman-teman. Ya, baru saja kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung. Nah, pada hari ini nih kereta api Argo Bromo Anggrek ini menggunakan trainset meminjam ya, menggunakan trainset ke-26 Stainless Steel New Generation yang sudah memiliki cap Dipo Semarang Poncol. Berarti kemungkinan sangat besar kedepannya nanti untuk trainset berikut akan dipakai di kereta api Argo Mulia dan atau kereta api Argo Sindoro teman-teman. Akhirnya ya, Daop 4 dapat SSNG juga. Dan tepat waktu pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat, tak lama setelah kereta api Argo Bromo Anggrek melintas langsung, kereta api Madiun Jaya langsung melanjutkan perjalanannya dari stasiun Karawang menuju tujuan akhirnya yakni stasiun Jakarta Pasar Senen. Stasiun pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Bekasi. Ya, karena sesaat lagi kereta api Madiun Jaya akan segera tiba di Bekasi dan Jakarta, saya akan memberikan kesan-kesan dan kesimpulan selama saya mencicipi kereta api eksekutif New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai di kereta api Madiun Jaya. Pertama-tama, saya akan memberikan kesan mengenai interior kereta api eksekutif New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai. Menurut saya, dari segi interiornya cakep ya. Di bagian bawahnya ada lampu-lampu yang menambah kesan mewah dari kereta eksekutif New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai ini. Dan dari fitur-fiturnya ada lumayan banyak yang sudah menyerupai fitur-fitur dan fasilitas di kereta eksekutif Stainless Steel New Generation. Pertama-tama adalah dari kursinya sendiri yang sama persis ya dengan yang digunakan di SSNG, dan juga ada USB chargingnya. Selain itu, untuk nomor kursinya juga sudah menggunakan lampu yang futuristik, dan toiletnya sendiri sudah menggunakan toilet dengan full washer. Apalagi toilet di New Generation modifikasi ini interiornya mewah banget. Namun demikian, dari segi interior juga ada beberapa perbedaan ya dengan eksekutif Stainless Steel New Generation. Pertama adalah dari segi jendelanya, yang mana banyak kaca film, dan rangka jendelanya sendiri menurut saya lebih menyerupai ke rangka di kereta eksekutif Stainless Steel generasi pertama ya teman-teman. Selain itu, untuk information systemnya sendiri masih relatif manual, belum terintegrasi dengan Internet of Things atau IoT layaknya di kereta eksekutif Stainless Steel New Generation yang terbaru. Hal ini dapat terlihat dengan cukup jelas. Pertama, dari adanya papan nama konektor yang secara manual ya, yang biasanya ditemukan di kereta-kereta lainnya. Selain itu, untuk papan nama kereta dan papan nomor eksekutifnya ini juga masih manual ya. Selain itu, untuk TV yang berada di ujung ini dua-duanya menampilkan hiburan. Nah, kalau misalnya di eksekutif Stainless Steel New Generation kan salah satunya dipakai untuk information system ya. Sementara itu PIDS yang berada di atas pintu itu juga masih menampilkan text default dan belum menampilkan semacam
informasi-informasi yang biasanya kita temukan di kereta stainless steel new generation. Selain itu, perbedaan yang cukup mencolok antara eksekutif new generation modifikasi dan stainless steel new generation adalah dari segi sambungan, yang mana untuk new generation modifikasi ini masih menggunakan sambungan karet, dimana kalau yang stainless steel new generation itu sudah menggunakan sambungan akordeon model terbaru. Dan selain itu, pintu sambungan antar kereta dan pintu untuk keluar itu masih manual ya. Jadi pintu otomatis di executive new generation modifikasi hanya terdapat di pintu bodes yang menuju ke kabin kereta eksekutif ini. Nah, sekarang saya akan mereview dari segi kenyamanan keretanya. Nah, untuk kursinya sendiri lumayan oke ya, meskipun mungkin masih agak keras, apalagi ini masih dapat terbilang lumayan baru ya untuk kursi dari executive new generation modifikasi ini, maklum ya. Nah, selain itu dari segi AC-nya sendiri dapat terbilang lumayan dingin, cukup adem. Mungkin dibantu dengan kaca filmnya ya, jadi sehingga suhu di dalam kabin ini nggak sampai kepanasan. Selain itu, dari segi kekedapan suara menurut saya lumayan oke lah. Mungkin nggak sampai benar-benar kayak stainless steel new generation punya, tapi dengan pintu otomatis di dalam sudah lumayan ya meredam suara yang masuk ke dalam kabin. Nah, kalau misalnya dari segi gemelodakan atau enggaknya, menurut saya nggak terlalu gemelodakan ya. Guncangannya mungkin masih agak berasa di beberapa titik, tapi nggak sampai terlalu parah. Dan kalau misalnya dari night mode-nya bagaimana, mohon maaf karena pada perjalanan ini adalah perjalanan siang, saya belum bisa menampilkan kira-kira night mode-nya bakal kayak gimana. Tapi moga-moga untuk night mode-nya dapat yang benar-benar gelap, sama layaknya kereta eksekutif stainless steel new generation. Karena menurut saya night mode yang gelap seperti stainless steel new generation itu sangat cocok ya buat tidur malam di dalam kereta. Nah, kesimpulan saya mengenai new generation modifikasi ini, menurut saya ini worth it juga untuk dicoba, dan ini dapat menjadi alternatif yang baik selain K1 stainless steel new generation, apalagi dengan fasilitasnya yang sudah cukup menyerupai kereta-kereta stainless steel new generation terbaru ya teman-teman. Nah, saat ini kereta api new generation modifikasi kelas eksekutif ini baru dapat teman-teman temui di kereta api Madiun Jaya. Jadi, bagi teman-teman yang mudiknya naik kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif, selamat, kalianlah yang berhak mendapatkan sarana eksekutif new generation modifikasi Balai Esa Manggarai ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa saat ini baru ada 2 sarana kereta eksekutif new generation modifikasi ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya at least salah satu dari keretanya itu memerlukan seperti perawatan ataupun terdapat kendala, sayangnya harus ditukar dengan sarana yang lainnya. Namun, moga-moga selama angkutan lebaran ini nggak ada kendala yang berarti ya, dan selama angkutan lebaran bisa full menggunakan eksekutif new generation modifikasi. Selain adanya kereta api premium stainless steel generasi pertama di kereta api Madiun Jaya ini. Dari pengamatan saya, untuk tarif full trip ataupun dari Jakarta menuju Jogja atau Jakarta menuju Solo untuk kereta api Madiun Jaya ini, untuk selama angkutan lebaran di kelas eksekutif berkisar dengan range harga Rp530.000 hingga Rp700.000. Sementara untuk bulan April 2025 setelah masa angkutan lebaran, saya sempat cek harganya berada di range antara Rp530.000 hingga Rp600.000. Harga yang dipatok itu juga tergantung weekdays ataupun weekend dan high atau low seasonnya. Dan harga dapat berubah sewaktu-waktu ya teman-teman. Maka dari itu, untuk harga dan ketersediaan paling update dari kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif ataupun kereta-kereta api lainnya dapat teman-teman periksa menggunakan aplikasi akses PKAI, website kai.id, ataupun online travel agent yang bekerja sama dalam pemesanan tiket kereta api. Nah, teman-teman yang mudiknya kali ini naik kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif, yuk ceritain bagaimana kesan naik kereta api
Eksekutif New Generation Modifikasi Balai Yasa Manggarai. Nah, dan selanjutnya kereta apa lagi sih yang layak mendapatkan kereta eksekutif New Generation Modifikasi Balai Yasa Manggarai? Yuk teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, memasuki stasiun Bekasi. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Tiba di stasiun Bekasi pada pukul 16:41 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah stasiun Jatinegara dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Namun pada perjalanan kali ini saya hanya akan sampai stasiun Jatinegara aja ya teman-teman, untuk kemudahan akses lanjutan menggunakan KRL komuter lain. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jatinegara Station. If you end your trip at Jatinegara Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan untuk akses peron berada di sisi sebelah kanan. Kembali kami informasikan untuk akses peron berada di sisi sebelah kanan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Persiapan stasiun Jatinegara. Ya, pada pukul 16:56 waktu Indonesia Barat, kereta api Madiun Jaya telah tiba di stasiun Jatinegara sebagai tujuan saya pada perjalanan singkat kali ini. Terima kasih untuk seluruh kru kereta api Madiun Jaya telah mengantarkan saya dari Cirebon ke Jakarta naik kereta eksekutif New Generation Modifikasi. Dan terima kasih juga untuk Balai Yasa Manggarai yang telah memodifikasi sarana eksekutif lawas sehingga menjadi ala-ala New Generation. Tiba di stasiun Jatinegara, yuk kita langsung turun. Ya, ini melihat sekali lagi kereta api Madiun Jaya K1 EJ modifikasi, dan ini sesaat lagi akan berangkat langsung dari stasiun Jatinegara. Semboyan 41 telah diberikan dan dibalas dengan semboyan 35 pada pukul 16:58 waktu Indonesia Barat. Kereta api Madiun Jaya melanjutkan perjalanannya dari stasiun Jatinegara dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Terima kasih kereta api Madiun Jaya, dan terima kasih kereta eksekutif New Gen Modifikasi. Ini memang oke banget ya, nyaman, meskipun ya berbeda dengan stainless steel New Generation, tapi ini bisa menjadi alternatif yang baik. Ya, dan sekian dulu video saya naik kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif New Generation Modifikasi. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. Saya Theo Gunawan izin pamit dulu, see you on the next video, and as always stay positive, bye bye.